Jadi perayaan Maulid itu yang sekarang kita Ramai itu kenal ya. kan. Ini sebentar lagi nih Ustaz nih. Nah, Sebentar sekarang lagi. kita di bulan Rabiul Rabiul Awal. Awal ya, bentar lagi. Nah, bulan Maulid nih Iya. kalau kata orang-orang kan. Ya ini sebenarnya hal yang baru dalam agama kita. Yang nggak ada contohnya. Nabi SAW tidak pernah merayakan. Ya, para sahabat nggak pernah merayakan dengan perayaan yang seperti ini sekarang ini. Ya, jadi para ulama ya menyebutkan ini adalah bid'ah. Ya, sesuatu yang baru dalam agama yang nggak ada contohnya. Dan tentunya kalau kita kerjakan tertolak. Tapi bukan berarti ya dia keluar dari Islam. Nah, Ya, itu bukan ya. Karena ini bukan bid'ah yang mengeluarkan seorang dari Islam. katanya kan kecintaan, untuk kecintaan Ustaz katanya. Dan di sini ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid, syarah dari kitab Tauhid. Kata, "Kullu syai'in yuttakhadhu 'idan yatakarraru kulla usbu'in aw kulla 'amin wa laysa masyru'an fa huwa minal bid'ah." Ya, kata beliau, setiap sesuatu ya yang diambil sebagai Id. Id itu ya sesuatu yang berulang. Setiap pekan, setiap tahun. Makanya kita dikenal ada Idul Fitri setiap tahun. Sekali. Kan ada Idul Adha ya kan. Nah, tetapi nggak ada syariatnya. Ya, maka ini dinamakan ya, sesuatu kebid'ahan kata beliau. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya ya anna syari'a ja'ala lil mauludi al aqiqah. Dalil bahwasanya ini adalah perbuatan yang bid'ah, bahwasanya asy-syari' itu siapa? Yang membuat syariat? Buat syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, itu ketika anak itu lahir itu ada akikoh namanya ya kan. Walam yaj'al syai'an ba'da dzalik. Setelah itu syariatnya nggak ada lagi setelah itu ya, dirayakan tiap tahun ya. Wattikhadhum hadhil ayat tatakarraru ya kulla usbu'in aw kulla amin ma'nahu annahum syabbahuha bil a'yadil islamiyah. Ya, kalau mereka kata Syekh Utsaimin ya mengulang-ulang ya perayaan tersebut tiap tahun ya bahkan tiap pekan gitu kan. Nah, ini sama saja mereka telah memasukkan perayaan-perayaan dalam Islam. Wa hadza haramun la yajuz kata Syekh Utsaimin. Dan ini ya perbuatan yang dilarang, haram, enggak boleh. Walaysa fil islami syai'un minal a'yadi illa al-a'yad asy-syar'iyyah ats-tsalatsah. Dan dalam Islam itu enggak ada perayaan yang diulang ya waktunya tiap tahun atau tiap pekan kecuali tiga Id kata Syekh Utsaimin. Yang pertama apa? Idul Fitri. Idul Fitri tiap tahun. Tiap tahun. Yang kedua Idul Adha. Idul Adha tiap tahun juga. Nah, ada yang perayaannya diulang tiap pekan apa? Salat Jumat. Wa huwa yaumul jumu'ah. Itu dia ya. Jadi tiga. Cuma tiga ya berarti. Ada yang diulang setiap tahun cuma 2, diulang tiap pekan cuma 1. Satu. Ya, yang tiap tahun Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha. Yang tiap pekan Salat Jumat. yaumul jumu'ah, hari Jumat. Sayyidul ayyami fil usbu. Allah alam bisawab. Ya, itu sedikit ya. Kita tadi kepikiran juga Ustaz soal Maulid. Nah, kita balik lagi ke soal ibu susu berarti kan? Nah. Dari ibu susunya kan. Selama dia diasuh dengan ibu susu kan berapa tahun Ustaz total? Rasulullah diterangkan nggak Ustaz? Kalau beliau dimulai disusukannya dimulainya dari kecil. Dari balita, Dari baru pas lahir lahir. kan berarti kan. Normal lah sampai 2 tahun ya gitu-gitu kan. Diasuhnya sampai 4 tahun lebih itu ya Ustaz ya. Nah, selama berarti 4 tahun ya. 4 tahun atau lebih lah ya. Itu ada kejadian-kejadian yang maksudnya merupakan proses menjadi kenabian nggak Ustaz? Dari kecil sampai dia disusui. Iya, ada ketika beliau disusui di apa namanya Bani Sa'ad. Ya, ibu susunya Halimah. Dan itu terakhir ya, beliau umur Ibu 4 susu tahun. terakhir ya. Nah, ketika beliau sedang bermain ya, sedang mengembala hewan-hewan ternak gitu kan. Di padang rumput ya. Tiba-tiba Nabi SAW itu ada yang membelah dadanya. Itu belah benar Ustaz berarti Iya, ya? belah. Dibelah nyata gitu ya. Iya. Hakiki dibelah. Yang membelahnya malaikat ya. Malaikat.
Yang tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan ya, jiwa Nabi. ya, hati Nabi SAW dicuci ya, supaya bersih ya, tidak ada noda hitam. Oh, Ya, berarti itu kejadian pertama. oh ada beberapa kejadian saja. Ya, Oh ya. Jadi Nabi dari kecil sudah kelihatan kenabiannya. Gitu. Jadi karakter atau dari tingkah laku gitu, Zat? Ya itu tadi dibelah tadi kan. Dibelah dada salah satunya Peristiwa, ya. ya, kejadian yang aneh kan. Iya, iya. Dan itu maksudnya dibelah itu ada yang melihat langsung gitu atau? Iya, ada anak-anak yang melihat langsung dilaporkan. Oh, ramai dong berarti ya lagi kumpul tiba-tiba datang dibelah gitu. Teman-temannya ngelihat gitu kan seperti itu ya ilustrasinya, Zat. Oh, Setelah itu baru ya ketakutan ya kan Halimah As-Sa'diyah itu. Lalu Halimah pun ya, memulangkan Nabi SAW Iya, pasti takut sih saat dikabarin dibelah dadanya gitu. kepada ibunya. Iya, iya, iya. Lalu kejadian berikutnya, Ustaz, ada lagi setelah dibelah dada gitu? Ya itu nanti ya ketika beliau diasuh sama pamannya. Oh, dengan ibu susunya cuma pembelah dada itu aja ya? Iya, cuma itu saja. Lalu setelah itu dikembalikan ke ibunya. Ya mungkin ada juga kisah ya. Jadi waktu itu ya di Bani Sa'diyah itu hewan-hewan ternak itu ya yang mengeluarkan susu seperti kambing gitu kan. Itu pada kering. Ketika Nabi di situ itu pada apa namanya? Penuh lagi. Penuh lagi. Banyak lagi susunya gitu ya. Susu kambing, susu sapinya. Itu harus Nabi yang merah atau semua pokoknya hewan? ketika Nabi Di Bani situ, Sa'diyah itu? Oh, Masya Allah ya. Misalkan seperti itu. Memang ada kisahnya. Ya, ya. Lalu selanjutnya setelah kejadian di belah dada beliau, lalu ketakutan lah ya, ini ya, apa ibu susunya dikembalikan ke ibundanya berarti kan? Habis itu ibunya Aminah. dengan Nabi pergi ya, ke Madinah mengunjungi paman-paman beliau. Paman Di dari Madinah. ibu, Dari ibu. dari ibu ya. Terus pas balik ya, meninggal Oh, ibu Nabi ibunya. SAW. Setelah berkunjung dari Madinah ketemu paman, Mau pulang Hah? di daerah Abwa itu antara Makkah dan Madinah, meninggallah ya ibunda Nabi SAW. Oh, saya baru tahu nih Ustaz, kalau meninggalnya itu di perjalanan ya? Perjalanan pulang. Iya, maksudnya dalam perjalanan lalu ibunda Nabi meninggal gitu Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Lalu Nabi dengan siapa Ustaz setelah ibunya meninggal seperti itu? Ya, jadi Nabi pada waktu itu ya, berumur 6 tahun ya. Ibunya wafat berumur 6 tahun. Ya, kemudian ya yang mengurus ya, yang mengasuh beliau, merawat itu kakeknya. Oh, Abdul Muthalib. Iya, kakeknya dari sisi bapaknya. Bapak. Ya, itu yang bernama Abdul Abdul Muttalib. Ya kita terbiasa kakeknya Nabi Abdul Muthalib gitu kan. Enggak, padahal itu kan dari dua sisi harusnya kakek itu kan ya. Nah, lalu diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib gitu ya. Berarti dari 6 tahun sampai nanti Abdul Muttalib wafat. Ya, Abdul Muttalib wafat umur Nabi 8 tahun. Oh, 2 tahun. Berarti cuma 2 tahun. 2 tahun diasuh oleh Kurang lebih. kakeknya ya. Ustaz. Ketika beliau umur 8 tahun, ya, beliau wafat dan Abdul Muttalib memberikan wasiat kepada pamannya. Ya. Paman dari bapak berarti. Abdul Muthalib berarti. Iya, yaitu Abu Thalib, dan Abu Thalib ini termasuk saudara kandung bapaknya Nabi. Jadi Abdullah sama Abu Thalib.